Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bunda Ira dan Kakak Ella. Hari ini adalah hari ketiga kita berpuasa, insya Allah. Bersama lagi kita berbincang di rumah terapi Hafsah, bincang sehat bersama ide kreatif rumah terapi Hafsah. Kali ini kita akan perbincangkan ngobrol-ngobrol asik tentang kita para wanita, para perempuan, ya. Bagaimana mengembalikan fitrah kita, ya, sebagai sebenar-benar perempuan. Langsung aja tema kita langsung dibahas. Apa ini topik yang hangat hari ini kita bahas? Apa nih? Ya boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini tuh banyak banget isu-isu perempuannya. Ya. Termasuk yang paling marak itu adalah mental health. Mental health, ya. Mental health yang runutannya itu dari yang inner child misalnya, ya, Inner kemudian child. tuntutan pada saat dia sudah dewasa tapi belum nikah, tapi dia harus dituntut untuk menjadi perempuan yang Tangguh, gitu ya. Kemudian ketika dia menikah, ketemu sama pasangan yang ternyata ada tekanan lain juga gitu ya. Ada banyak problematika. Ditambah lagi ketika misalnya dia punya anak, jadi makin numpuk. Ya, belum siap, tapi ujiannya udah numpuk gitu, ya. Silakan Bunda Ira. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang membahas perempuan ini adalah membahas jendela kehidupan, ya. Disebut sendi-sendi kehidupan perempuan tuh. Allah saat menciptakan perempuan tuh dari para guru disampaikan bahwa begitu lama gitu kan, menciptakan makhluk indah. Jadi kita akan berbicara kenapa bisa terjadi di generasi sekarang, khususnya milenial, berbeda dengan generasi saya mungkin ya sebelumnya yang berbeda lagi dengan generasi sebelumnya. Jadi semakin kesini itu beban perempuan tuh semakin berat. Kenapa? Karena ada energi ketakutan. Energi ketakutan dari perempuan yang saat ini sudah bergeser, bahwa banyak sekali konsep yang menjadi salah saat perempuan itu tidak mengembangkan potensinya, hanya berfungsi sebagai perempuan, sebagai istri dan suami. Akhirnya akan dikata-kata gimana kalau suaminya meninggal, gimana kalau ini, gimana kalau itu. Akhirnya ada kekhawatiran perempuan seperti ada tuntutan harus bekerja di luar rumah, yang membuat akhirnya ada ketidakseimbangan peran perempuan domestik dan di sosial. Jadi kalau tadi Mbak Ella mengatakan kok tambah sekitar, betul. Sekarang itu belum punya rumah tangga, dia sudah dituntut untuk biayain adiknya, ya. Dan pada saat berumah tangga ternyata punya suami juga yang sama. Jadi disebut generasi sandwich, jadi ditekan dari atas ke bawah. Ya. Kemarin saya ini mencari-cari apa sandwich, maaf nggak pernah makan sandwich. Maksudnya apa ya, tekan ke bawah ke atas, saya bilang. Oh ternyata tengahnya tuh beragam sayur dan daging, atasnya tuh roti, bawahnya roti gitu. Jadi Masya Allah, seperti itulah ini. Silakan selanjutnya bagaimana Bunda? Jadi gini ya, yang pertama sekali benar ya, jadi inner child atau pola asuh ya. Jadi pola asuh dari ayah yang ketakutan, misalnya anak perempuannya nanti diapa-apain sama suaminya. Jadi sudah kayak persiapan mendidik anak perempuannya untuk mandiri, bekerja dan sebagainya. Dididik seperti itu karena ketakutan ayahnya, ketakutan seorang ayah ya. Kemudian seorang ibu yang hanya mendidik anak itu berprestasi, sekolah, tidak diajarkan dia menjadi istri, suatu saat masuk ke rumah tangga pun akan shock karena dia ternyata harus melayani suaminya, harus membuatkan minum, harus misalnya menyiapkan semuanya karena dia tidak biasa atau tidak terdidik. Jadi memang kita benar-benar ini harus
memotong pola didik dan pola asuh serta mindset dari awal, kita kembali ke fitrah. Jadi sebelum lebaran kita kembali ke fitrah perempuan, ya kan? Saya akan sedikit start dari siapa sih perempuan itu? Perempuan adalah makhluk. Adam tidak semangat, ya, hidupnya tanpa Hawa. Jadi kita adalah para penyemangat. Matahari. Perempuan itu adalah para penyemangat bagi pasangannya, ya. Tentu di sini pola berpasangan, bahkan sekarang Mbak Ella, mungkin yang seusia-usia Mbak Ella banyak yang memutuskan jadi tidak menikah, ya. Jadi ibaratnya belum terjadi sudah trauma duluan, udah takut duluan, karena begitu banyak fenomena rumah tangga. Kalau mungkin zaman saya kelahiran 71, ya, jadi kalau dulu itu I love you too, yuk kita nikah, ayo, gitu kan. Tidak bicara tentang kontrak harta gono gini yang ke notaris dan sebagainya, itu tidak ada. Kalau saya kayak katakan setiap tentang harta itu seperti kayak mau pisah gitu, ya. Jadi persiapan pernikahan tapi kayak persiapan perpisahan. Kalau dulu kan nggak, harta suami sama istri itu bersatu, ya, bersatu saling membangun rumah tangga. Jadi memang ini ada sebuah kesakitan jiwa dari kita semua yang harus mulai dibenahi. Jadi perempuan ini sekarang kalau misalnya apa-apa harus izin suami, apa-apa harus izin, dikekang amat. Halus, ya, halus hatinya, halus kulitnya, kemudian tulangnya juga bukan tulang yang kekar, dia tulang yang lembut yang memang harus dilindungi, dikasih sayang, dijaga, dirawat, dididik. Nah, itulah konsep perempuan. Jadi perempuan yang bisa misalnya melangkah melewati kodratnya, maka dia akan mengalami sebuah guncangan-guncangan, baik kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kelelahan terutama. Karena apa? Sudah keluar dari tracknya. Jadi izin atau apa-apa itu berkaitan dengan bukan pengakaan, justru itu adalah sebuah penyelamatan demi keamanan dan kenyamanan seorang perempuan. Jadi terlindungin mau kemana aja, ya, dengan ridho suami, ya, ridho Allah, ya, penjagaan yang mungkin menurut kita itu tidak ada apa-apanya, padahal di balik itu ada penjagaan Allah yang tidak tampak. Ya, betul. Jadi bagaimana ini perempuan itu ada tuntutan tuh merasa atau seharusnya bagaimana sebagai perempuan tuh Bunda, memang harus bekerja atau apa ya? Tapi kesininya saya melihat tuh seperti teralih itu fungsinya, mirip-mirip kepala rumah tangga gitu ya. Oh, ini kebalik, ini terbalik ada. Masih mending double fungsi, ada yang terbalik. Jadi pencari nafkahnya perempuan, ya. Jadi kita kembalikan ke konsep fitrah tadi. Memang di sini adalah tentu peran seorang ibu awal mendidik anak laki-laki. Jadi seorang anak laki-laki pada saat melamar atau meminang anak perempuan orang lain, dia harus dengan sadar bahwa dia sudah mengambil alih peran orang tuanya untuk dia kemudian didik, lindungi, nafkahi dan sebagainya, dan tentu sampai selamat kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai ibu saat ini, mungkin Mbak Ella nanti calon ibu, ya. Saya pun tidak tahu asalnya dari mana, tetapi saya termasuk orang yang mempelajari, termasuk yang mendapat hikmah dari pengalaman sendiri, ya. Jadi mungkin karena dulu dididiknya hanya belajar, ya, Bu Dewi sama Mbak Ella, ya belajar tuh juara kelas gitu kan, bukan juara bikin kue, bukan, ya. Nah, apa sih yang harus kita didik? Yang pertama jadi anak laki-laki itu bahwa dia punya tugas melindungi, dia punya tugas memberi, dia punya tugas, makanya kan dikasih kodratnya itu badannya kekar, ya kan, logikanya jalan, akalnya aktif, dijadikan imam, dijadikan pemimpin. Itu sudah ada di surat An-Nisa bahwa
pemimpin manusia itu adalah laki-laki, itu dikatakan pemimpin karena banyak sekali seruan ya, jagalah dirimu dan keluargamu, itu lebih ditujukan kepada imam ya kan, jagalah dirimu dan keluargamu. Di sini jadi ada anak, istri dan anaknya. Kalau laki-laki sebelum menikah itu mengerti bahwa dia harus melindungi istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan ibunya, ada 4 perempuan yang harus dia jaga, maka dia akan dengan sadar bahwa dia harus belajar, dia harus berpengetahuan, dia harus punya kemampuan, dan dia harus punya karakter untuk bisa menjadi seorang suami sekaligus guru bagi istrinya, sekaligus imam bagi bagi istrinya. Dia harus membekali diri. Jadi kalau yang sekarang kita lihat kan yang ngaji banyaknya ibu-ibu ya. Ibu-ibu hasil ngaji ke Pak Ustadz, terus debat di rumah sama suami. Karena rata-rata saat ini, mohon maaf, banyak juga yang belajar tuh ibu-ibunya gitu kan, ibu-ibunya. Bukan berarti bapak nggak belajar, bapak juga banyak pembelajar. Itu yang dari anak laki. Nah, yang anak perempuan kita ajarkan, karena ini juga tuntutan zaman Bu Dewi ya, kita tidak bisa menutup diri bahwa perempuan ini sekarang sudah potensinya itu sudah memang sesuai zamannya dengan adanya teknologi. Di rumah dia bisa bekerja, artinya panggilan jiwanya untuk mengaktualisasikan diri potensinya itu kita sebut sebagai peran sosial. Kita ajarkan bagaimana bisa seimbang antara peran domestik dan peran sosial. Jangan sampai pada saat dia mengambil peran sosial itu lebih banyak waktu habis untuk sosial, domestiknya ketinggalan. Nah, sedangkan yang misalnya hanya domestik saja juga mempersiapkan diri, berarti misalnya segala sesuatu menggantungkan kepada suami sebagai perwakilan Allah, maka dia harus misalnya rajin menabung, manage keuangan dengan bagus, seperti itu. Tapi bagi yang bisa berkarir atau bersosial, dia juga mungkin harus bisa menjaga domestiknya dengan aman, karena kembali ada segala sesuatu, ada konsekuensi dan resiko. Ibu yang hanya ibu rumah tangga bisa mendidik anak secara langsung, tetapi secara finansial mungkin hanya menggantungkan kepada suami. Sedangkan yang bisa berkarir, dia bisa punya keuangan secara mandiri, tetapi dalam pengasuhan anak tentu kan ada partner. Nah, partner ini benar-benar yang harus bisa tetap kendali ada pada ibunya, bukan kepada pengasuh. Karena banyak kendali pengasuhan anak diserahkan pada pengasuh. Asal gitu aja, mentang-mentang udah membayar gitu ya. Iya. Jadi seolah-olah tanggung jawab pengasuh. Iya. Jadi sangat kompleks sekali ya ilmunya ya. Kalau menurut Kak Ella ini, harusnya bagaimana nih sebagai putri remaja calon ibu gitu, calon istri juga. Jadi harus upgrade ilmu sih ya, harus upgrade ilmu, harus mempersiapkan, benar-benar mempersiapkan gitu ya. Kalau misalnya saya terlahir dari keluarga yang memang ayah dan ibu ini buta akan hal-hal seperti itu gitu. Jadi tidak ada misalnya nasihat nanti kalau jadi istri gini-gini, nggak ada, sama sekali nggak ada itu. Karena mendengarkan nasihat-nasihat ustazah seperti itu, upgrade diri, pokoknya cari ilmu yang bisa, misalnya kita mau jadi istri yang seperti apa, mau jadi ibu yang seperti apa gitu sih. Terutama di ilmu parenting. Iya. Jadi hebat ya, belum nikah udah ilmu parenting. Kalau dulu belum musim gitu kan, yang disebut ilmu parenting tuh. Kalau sekarang kan ada penamaan istilah gitu kan, yang keren-keren, akhirnya baru dibahas, udah marak gitu kan. Ngomong-ngomong, insya Allah nanti di Hafsah juga ada kelas anak perempuan. Ya, insya Allah hari Minggu ya Mia, untuk remaja. Insya Allah. Untuk ya kalaupun mereka itu ada hal yang patah-patah jiwanya, di situ kita bantu sambung-sambungkan. Iya. Satu lagi. Ya, bukan berarti kita langsung lurus ya. Ya. Ini kan pernah patah-patah. Artinya pengalaman agar mereka tidak patah lebih dalam. Intinya memang sebenarnya kita harus banyak mencontoh para sahabiah ya, sahabat-sahabat Rasulullah, istri-istri Rasulullah ya, seperti misalkan Saudah itu kan dia bekerja tapi seluruhnya itu untuk sedekah gitu.
Aisyah juga mengajarkan para sahabat, bahkan beliau juga seorang dokter gitu ya, ahli ilmu dan segala macam. Jadi intinya memang sebenarnya perempuan tuh harus jenis pintar dan segala macam ya Bunda ya. Yang jelas. Yang pertama kenali diri sendiri. Itu kan ya. Saya selalu ilmu kenal diri, karena itu berarti jiwa kita seperti apa, passion kita apa, minat kita apa, bakat kita apa, cerdas. Kita harus cerdas itu selalu saya berulang-ulang, efektif dan efisien, yaitu melakukan hal yang benar dengan cara yang benar ya. Contoh begini, orang kalau jiwanya pembelajar, walaupun dia salah, dia akan mengakui, kemudian membenahi. Pada saat membenahi itu dia termasuk tipe orang yang taat. Artinya sebandel-bandelnya orang kalau masih takut mengakui bahwa ada yang maha besar itu Allah, saya yakin, saya optimis bahwa orang itu akan berubah. Contoh begini ya, Bu Dewi atau Mbak Ella, perempuan cerdas itu kan apa-apa harus logis. Misalnya harus masuk akal ya. Saya harus nurut sama suami saya, padahal suami saya begini gitu kan. Dengan mimik yang kadang lucu gitu perempuan itu, karena memang pada dasarnya perempuan itu semuanya pakai perasaan. Kalau saya begini, tidak mungkin Allah menetapkan hukum dengan salah, itu yang pertama. Apa yang Allah tugaskan atau perintah itu pasti untuk kebaikan. Jadi konsep-konsep berpikir seperti itu akan membuat, jadi kita kayak nasihatin diri sendiri gitu ya. Jadi nggak kenapa lagi. Karena kalau kenapa itu kita akan mencari jawaban. Tapi sebuah keyakinan, kalau Allah memerintahkan pasti baik. Jadi kalau Allah menyuruh pasti baik. Kenapa sih apa-apa harus sama suami? Nah, saya alhamdulillah nih Bu Dewi ya, pada saat itu diterapkan, awalnya pasti kita tidak langsung merasakan, karena logika dan pikiran kita masih berdiskusi. Lama kelamaan, makanya di sini butuh suami yang hebat. Suami yang hebat itu kalau para bapak atau suami yang mendapatkan istri yang cerdas harus tangguh, karena pertanyaan-pertanyaannya akan berbeda dengan mungkin mohon maaf daya nalar perempuan yang cerdas itu kan cenderungnya pertanyaannya pertanyaan kelas tinggi. Disitulah pentingnya jangan salah pasangan gitu lah. Jadi harus yang seimbang. Maka pilihlah yang pertama sekali buat yang belum nikah itu cari suami yang punya pengetahuan. Pancinya dan tutupnya harus pas. Ya, punya pengetahuan. Kalau materi, insya Allah yang namanya ilmu materi, ilmu dunia itu kan ilmu teknis. Tapi kalau ilmu tentang keselamatan diri itu benar-benar ilmu rohani. Jadi semakin kita melaksanakannya, maka kemelesatan rohani kita itu juga akan melesat. Contoh begini, kenapa harus izin? Karena kalau izin, maka seluruh resiko suami yang nanggung. Enak nggak kira-kira? Enak banget kan? Lepas ya kan? Misalnya permasalahannya nih, terkadang misal ya, sebetulnya kebutuhan kita itu cukup 3, cuman keinginan kita 17 ya kan, sehingga kita mencari perempuan ya, saya anggap perempuan, saya nggak bicara orang deh, saya deh ya, karena misalnya 3 nih cukup, tapi karena keinginannya 17, akhirnya ada gap 14 yang kita upayakan, harus kita upayakan, sehingga merasa kurang yang ada di suami itu. Padahal kalau kita diem cuma mengatakan bersyukur, insya Allah malah lebih aman dan nyaman. Karena setelah saya coba, saya orangnya mencoba sih Bu Dewi dan Terjun. Setelah saya coba penuhi yang 14 ini, ya dapat, tapi lepas lagi. Ngos-ngosan dan capek. Nah itu betul sekali Mbak Ella, kata yang tepat. Itulah yang disebut berkah. Jadi ternyata setelah taat atau ngikutin apa kata suami, sebetulnya sangat Allah cukupkan. Satu, sangat Allah amankan dan sangat Allah nyamankan. Dan saya percaya pada saat itu sudah dijalankan, ketakutan misal suami meninggal atau apapun itu, Allah akan kondisikan dengan
keadaan yang baru sesuai gitu dengan nanti akan ada. Jadi kalau Ada perangkatnya. ya, jadi kegelisahan, kekhawatiran itu sebetulnya tidak perlu ada. Karena kita sudah tawakal mengikuti sistem Allah untuk kembali kepada fitrah ya. Saya alhamdulillah nih Bu Dewi sama Mbak Ella lagi belajar 5 tahun ini kembali ke fitrah. Jadi sebelumnya kembali kemana ya? Sebelumnya itu kembali achievement, pengajaran kepada angka 17, 18. Ya. Kayak tong besar tapi lagi kosong Ya. gitu kan. Itu butuh bantuan itu istilahnya ya. Kemudian setelah mereka itu mungkin mulai kita pahamkan, mereka berpikir kira-kira jodoh mana yang tepat gitu. Itu pasti mereka mencari, ada kan ini sekolah untuk laki-laki juga. Ada insya Allah, Iya. karena tadi saya bilang di episode sebelumnya, saat ini kalau berbicara tentang rumah tangga banyak yang ciut untuk tampil sebagai inspirator. Saya kebetulan dengan suami memang memberanikan diri Bu Dewi. Jadi memberanikan diri karena kalau tidak ada yang berani lalu bagaimana? Siapa, ya. Jadi kami benar-benar mau orang bicara apa, kami adalah menerapkan pola itu, menerapkan suami adalah imam, istri adalah makmum, dan bukan berarti jelas itu kan kepemimpinan, tetapi pada dasarnya itu adalah sinergitas kebersamaan masing-masing peran dan kodrat, laki-laki sebagai apa, perempuan sebagai apa, dan ini dijalankan ternyata semuanya lebih tenang, lebih damai, dan ternyata baik-baik saja. ternyata baik-baik saja. Percaya, saya malah di sini ada sebuah amanah ya dari Allah. Saya punya anak tuh laki-laki itu 5, ya kan? Saya punya anak laki-laki 5, saya punya anak perempuan 1. Artinya, waduh, saya akan bawa menantu-menantu ini. Jadi saya punya PR sebagai ibu dari kehidupan saya sebelumnya, bahwa apa yang menjadi fitrah perempuan dan kodrat mereka sebagai laki-laki ini benar-benar saya harus transfer kepada anak-anak saya. Dan saya punya anak perempuan yang suatu saat akan jadi istri dan ibu yang harus jauh lebih baik. Karena kita tidak perlu menyalahkan orang tua kita karena keterbatasan tadi ya, keterbatasan orang tua di zaman dulu kan tidak ada era teknologi, tidak ada informasi yang seperti kita aksesnya. Jadi kita tidak menyalahkan orang tua kita, namun untuk orang tua di genre saya, mungkin ke Umi yang lebih muda lagi, tambah Ella yang lebih muda lagi, memang benar-benar jangan keluar dari koridor kita sebagai perempuan. Sehebat apapun, saya salut ya kepada salah satu menteri perempuan di bangsa ini. Beliau menteri, tapi suaminya ketua RT katanya ya. Beliau adalah menteri, suaminya ketua RT. Itu ada di podcast. Beliau mengatakan bahwa saya tetap kalau di rumah itu adalah istrinya Pak RT. Nah di sanalah saat ini yang justru para perempuan itu seolah-olah dengan laki-laki itu seperti rival, bahkan banyak perempuan yang akhirnya keluar jalur, dan di sini menyedihkannya, berpura-pura bahagia. Ini bahaya nih, berpura-pura bahagia padahal di dalamnya gejolak yang luar biasa. Dan itu nanti kalau menjadi seorang ibu, tentu dampaknya adalah kepada anak yang suci dan polos akan mengalami hal-hal yang kurang berkenan. Ya, Masya Allah. Kalau Kak Ella ini, bagaimana harapannya ya untuk para perempuan Indonesia, khususnya Bangka dulu deh. Insya Allah. Harapannya terutama untuk perempuan-perempuan ini, tadi yang pertama lebih mengenal dirinya, kemudian setelah mengenal dirinya pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Kalau misalnya perempuan-perempuan ini mengenal siapa Tuhannya, maka dia akan kembali kepada fitrahnya tadi. Dia akan tahu batasan-batasan sebagai perempuan itu harus ngapain aja sih, gitu ya. Dia sebagai perempuan dia tahu batasan-batasan apa aja yang nggak boleh yang dilakukan oleh perempuan, gitu. Sehingga nggak diterjang gitu aja, gitu kan. Makanya selama ini kan banyak banget kalau misalnya kita lihat orang pernikahan atau di pesta-pesta gitu ya, itu yang laki-lakinya pakai jas, pakai rapih, pokoknya
ibaratnya kelihatannya cuma kepala aja gitu kan sama tangan. Sedangkan perempuannya pakaiannya kemana-mana gitu ya, ada yang hampir mohon maaf gitu ya, hampir terbuka semuanya gitu ya. Itu kan suatu hal yang terbalik gitu. Padahal kalau kita telisik lagi di zaman-zaman eranya RA Kartini itu dan sebelum-sebelumnya, ketika perempuan-perempuan dalam masa perjuangan itu ketika dilihat di foto-fotonya itu justru mereka itu pakai rapi-rapi ya. jilbabnya tuh besar-besar loh gitu. Bahkan mereka tuh pakai kain kalau yang untuk orang kain panjang seperti itu. Pokoknya apapun yang bisa dipakai ya. Bahkan apa namanya, pada saat dulu ketika perintah hijab itu turunkan gitu kepada Rasulullah, maka semua perempuan tuh lari ngambil apapun kain yang bisa untuk menutupi auratnya. Menurut Kak Ella, penting nggak kita itu punya sekolah untuk anak-anak perempuan kita? Sekolah itu penting ya? Penting banget, iya. Karena tadi untuk sebagai fasilitas untuk mengenal diri Tuhan, kemudian Tuhannya, kemudian mengambil ilmu-ilmu tadi. Benar, karena tantangan buat generasi Mbak Ella dan ke depan itu lebih berat Bu Dewi. Jadi memang kalau misalnya para perempuan, nggak apa-apa di sini, halo Rafaras ya, di sini memang rumah perempuan dan anak, jadi kita bebas berekspresi dan alhamdulillah ya, rumah ini dicintai oleh anak-anak karena memang saya selalu berbicara energi, frekuensi, vibrasi. Karena memang hidup itu adalah seperti itu, tarikan. Jadi yang memiliki frekuensi yang sama akan ketarikan, yang memiliki vibrasi yang sama akan bisa merasakan, karena hidup itu adalah rasa bagi saya. Nah, peran perempuan itu bukan pakai akal saja. Kita harus pakai feel atau rasa. Misalnya, adil nggak kepada seorang suami kita yang jelas-jelas sudah ada fungsinya, terus kita jalan seenaknya? Padahal kita sudah dipinang, sudah dinikahi, sudah diminta dari orang tua, dia harus bertanggung jawab, terus kitanya tidak nurut atau tidak berbakti, itu kan menyulitkan dan itu akan tidak adil kepada suami kita. Atau juga sebaliknya, misalnya kita dalam mendidik anak, kita lebih asik atau dengan aktivitas di luar yang anak dimana butuh perhatian khusus dari ibunya, dan ini biasanya menyerang orang-orang yang seperti saya ya, yang ngerasa bersalah di masa lalu. Saya jujur saja pada saat dulu termasuk orang idealis. Niatnya sih bagus, cuman karena keluar dari fitrah itu dalam arti begini, saya pengen jadi istri yang solehah, pengen jadi ibu yang hebat, pengen jadi profesional yang bertanggung jawab. Saya pengen ke bisnis yang semua saya jalanin, hampir berapa organisasi saya ikutin dan isinya itu ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, hingga ada satu titik kekosongan di sana. Saya merasa bahwa tarikan peran saya ke sosial, kan kalau kita udah jadi ketua meeting terus, kalau sudah jadi bendahara pegang uang besar harus hadir. Jadi sekretaris di mana semua laporan ada di saya harus hadir. Kemudian antara anak sakit sama tugas negara, saya berangkat luar negeri berbulan-bulan, anak saya masih asik. Jadi hal-hal itu sebuah konflik diri yang membuat apa ya? Kalau saya flashback lagi ya, akibat sebuah ketidaksadaran peran masing-masing sehingga skala prioritas bisa bergeser. Namun saya segera mereposisi. Mau reposisi pasti banyak yang bahkan sedang mengalami mungkin sekarang. Jadi saya yang sedang mengalami antara karir dan domestik, sedang bingung antara anak, tapi kalau berhenti kerja bagaimana, boleh datang ke sini untuk bisa lebih rileks dan ya sharing supaya ya betul mana cara memprioritaskan. Jadi memanage domestik dan peran sosialnya itu supaya seimbang. Itu bisa di sini karena insya Allah saya mengalaminya sendiri. Jadi bagaimana akhirnya rasa bersalah itu bisa kita sembuhkan karena ternyata
pada saat pendidikan kepada anak-anak ataupun karakter anak-anak tidak bergejolak seperti halnya di luar sana, yang membuat saya merasa bahwa Allah sangat adil juga kepada saya. Di saat saya dulu banyak berbuat sosial untuk orang lain, ternyata Allah juga di satu sisi melindungi anak-anak saya. Nah, saya akhirnya rasa tidak ada lagi rasa protes saya kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberikan potensi yang luar biasa kepada saya, yang saat itu juga jiwa saya sangat semangat. Tapi ketakutan dan merasa kegagalan saya itu Allah obati, dan akhirnya sampai di titik ini bahwa saya harus menjadi inspirasi, motivasi bagi para perempuan muda yang sedang mengalami atau ya on the way, yang sedang berkarya, bahwa berkarya itu tidak berdosa, berprofesi itu tidak berdosa selama dengan sadar penuh sinergi dengan suami, dibicarakan baik-baik demi masa depan rumah tangga bersama. Indah kan? Ya, karena banyak laki-laki juga, mohon maaf ya, karena yang ngomong laki-laki yaitu suami saya ya. Suami saya tidak pernah mengekang potensi saya. Jadi kenapa kita harus? Karena ada laki-laki misal dengan egonya nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan suami istrinya merasa sedih ya pada saat potensinya terkebiri. Tapi banyak suami bijaksana, tahu istrinya memiliki potensi-potensi besar, dia support, dia fasilitasi, dia dukung, dia antar, dia jemput, artinya dalam koridor beliau, tapi potensinya tetap bisa dikaryakan. Mengasuh anak bareng, mengasuh anak bersama-sama gitu. Jadi benar-benar benar. Itu yang sekarang ini agak kering ya. Mengasuh bareng, mendidik anak bareng, nah itu dia. Semoga sesi lain nanti bisa kita membahas sesuatu yang seru, yang bisa untuk merekatkan hubungan suami istri, untuk mendidik anak bersama-sama. Kadang itu timpang gitu, dipasrahkan kepada salah satunya aja. Iya. Sebenarnya ya kesimpulannya ini untuk saya juga mendapatkan ini dari alim ulama ya, dan saya dibimbing juga kan langsung dengan suami saya yang notabene dari para guru. Ternyata kewajiban perempuan itu cuma 4 poin yang besar. Yang pertama, ikut di mana suami tinggal. Yang kedua, mungkin kita yang dewasa tidak menolak saat diajak seperti biasa berhubungan suami istri. Yang ketiga, tidak menerima tamu, ya non muhrim kalau kita di bahasa agama Islam. Tapi intinya menolak tamu pria asing yang notabene tidak dikenal oleh suami, ataupun yang sifatnya bukan berarti kita tidak bersosial, justru di situ adalah keamanan. Karena kalau suami nggak ada atau jadi apa-apa pada kita, itu berbahaya. Dan jadi Allah itu hukumnya udah keren banget deh gitu kan, keren, melindungi banget gitu. Perempuan tuh kalau di rumah itu kan sebaik-baiknya perempuan dia yang betah di dalam rumahnya. Jadi rumah itu memang harus nyaman untuk istri ya. Kemudian yang poin keempat tadi bukan satu, tinggal di mana suami ini, kemudian tidak menolak hubungan suami istri, tidak menerima izin ketika bepergian. Ya kalau misalnya dekat ke Indomaret enggak, atau ke pasar yang dekat enggak, kecuali yang memang saya berbakti, itu kan menyulitkan dan itu akan tidak adil kepada suami kita. Atau juga sebaliknya, misalnya kita dalam mendidik anak, kita lebih asik atau dengan aktivitas di luar, yang anak dimana butuh perhatian khusus dari ibunya, dan ini biasanya menyerang orang-orang yang seperti saya ya, yang ngerasa bersalah di masa lalu. Saya jujur saja pada saat dulu termasuk orang idealis. Niatnya sih bagus, cuman karena keluar dari fitrah itu dalam arti begini, saya pengen jadi istri yang solehah, pengen jadi ibu yang hebat,
pengen jadi profesional yang bertanggung jawab. Saya pengen Wah. ke bisnis yang semua saya jalanin, hampir berapa organisasi saya ikutin dan isinya tuh ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, hingga ada satu titik kekosongan di sana. Kekosongan di sana, saya merasa bahwa tarikan peran saya ke sosial, kan kalau kita udah jadi ketua meeting terus, kalau sudah jadi bendahara pegang uang besar harus hadir. Jadi sekretaris di mana semua laporan ada di saya harus hadir. Kemudian antara anak sakit sama tugas negara, saya berangkat luar negeri berbulan-bulan, anak saya masih asik. Jadi hal-hal itu sebuah konflik diri yang membuat apa ya? Kalau saya flashback lagi ya, akibat sebuah ketidaksadaran peran masing-masing sehingga skala prioritas bisa bergeser. Namun saya segera mereposisi, pasti banyak yang bahkan sedang mengalami mungkin sekarang. Jadi saya yang sedang mengalami antara karir dan domestik, sedang bingung antara anak, tapi kalau berhenti kerja bagaimana, boleh datang ke sini untuk bisa lebih rileks dan ya sharing. Supaya ya betul mana cara memprioritaskan, jadi memanage domestik dan peran sosialnya itu supaya seimbang, itu bisa di sini karena insya Allah saya mengalaminya sendiri. Jadi bagaimana akhirnya rasa bersalah itu bisa kita sembuhkan karena ternyata pada saat pendidikan kepada anak-anak ataupun karakter anak-anak tidak bergejolak seperti halnya di luar sana, yang membuat saya merasa bahwa Allah sangat adil juga kepada saya. Di saat saya dulu banyak berbuat sosial untuk orang lain, ternyata Allah juga di satu sisi melindungi anak-anak saya. Nah, saya akhirnya rasa tidak ada lagi rasa protes saya kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberikan potensi yang luar biasa kepada saya, yang saat itu juga jiwa saya sangat semangat, tapi ketakutan dan merasa kegagalan saya itu Allah obati dan akhirnya sampai di titik ini bahwa saya harus menjadi inspirasi, motivasi bagi para perempuan yang muda yang sedang mengalami atau yang on the way, yang sedang berkarya, bahwa berkarya itu tidak berdosa, berprofesi itu tidak berdosa, selama dengan sadar penuh sinergi dengan suami, dibicarakan baik-baik demi masa depan rumah tangga bersama. Indah kan? Ya, karena banyak laki-laki juga, mohon maaf ya, karena yang ngomong laki-laki itu suami saya ya. Suami saya tidak pernah mengekang potensi saya. Jadi kenapa kita harus? Karena ada laki-laki misal dengan egonya nggak boleh ini nggak boleh itu, dan suami istrinya merasa sedih ya pada saat potensinya terkebiri. Tapi banyak suami bijaksana, tahu istrinya memiliki potensi-potensi besar, dia support, dia fasilitasi, dia dukung, dia antar, dia jemput, artinya dalam koridor beliau, tapi potensinya tetap bisa dikaryakan. Mengasuh anak bareng, mengasuh anak bersama-sama gitu. Jadi benar-benar benar. Itu yang sekarang ini agak kering ya. Mengasuh bareng, mendidik anak bareng, nah itu dia. Semoga sesi lain nanti bisa kita membahas sesuatu yang seru yang bisa untuk merekatkan hubungan suami istri, untuk mendidik anak bersama-sama. Kadang itu timpang gitu, dipasrahkan kepada salah satunya aja. Iya. Sebenarnya ya kesimpulannya ini untuk saya juga mendapatkan ini dari alim ulama ya, dan saya dibimbing juga kan langsung dengan suami saya yang notabene dari para guru. Ternyata kewajiban perempuan itu cuma 4 poin yang besar. Yang pertama, ikut di mana suami tinggal. Yang kedua, mungkin kita yang dewasa tidak menolak saat diajak seperti
bisa berhubungan suami istri. Yang ketiga, tidak menerima tamu, ya non muhrim kalau kita di bahasa agama Islam. Tapi intinya menolak tamu pria asing yang notabene tidak dikenal oleh suami, ataupun yang sifatnya bukan berarti kita tidak bersosial, justru di situ adalah keamanan. Karena kalau suami nggak ada, terjadi apa-apa pada kita itu berbahaya. Dan jadi Allah itu hukumnya udah keren banget deh gitu kan. Keren, melindungi banget gitu perempuan tuh. Kalau di rumah itu kan sebaik-baiknya perempuan dia yang betah di dalam rumah. Jadi rumah itu memang harus nyaman untuk istri ya. Kemudian yang poin keempat tadi bukan satu, tinggal di mana suami ini, kemudian tidak menolak hubungan suami istri, tidak menerima izin ketika bepergian. Ya kalau misalnya dekat ke Indomaret enggak, atau ke pasar yang dekat enggak, kecuali yang memang saya dulu Mengekatkan hubungan suami istri untuk Mendidik mendidik anak bersama-sama. Kadang itu mendidik anak bersama-sama gitu. kadang dipasrahkan kepada salah satunya aja. Timpang gitu. Sebenarnya ya pada salah satunya kesimpulannya aja. ini sebenarnya ya kesimpulannya ini untuk saya juga mendapatkan dari saya di ibu mama yang juga kan langsung dengan saya yang juga kan langsung dengan suami saya ini yang dari para guru. Ternyata kewajiban dari para guru cuma 4. Ternyata kewajiban perempuan yang cuma 4. Yang pertama, ikut di mana suami. Yang pertama, yang kedua, mungkin kita yang dewasa, tidak yang kedua, kita yang dewasa, tidak semua bisa berbuat suami istri. Yang ketiga, tidak menerima tamu. Yang ketiga, tidak menerima tamu di bahasa agama Islam. Yang menolak, intinya menolak yang notabene tidak dikenal asing, suami yang notabene tidak dikenal, sifatnya bukan berarti kita tidak bersosial, justru di situ adalah sifatnya aman, berarti kita, karena kalau suami nggak ada, di situ adalah terjadi aman apa pada kita. Karena kalau suami nggak ada, jadi Allah itu hukumnya udah keren banget gitu. Jadi Allah itu keren melindungi banget perempuan tuh. Kalau melindungi banget, kita sebaik-baiknya perempuan dia yang apa di dalam rumah. Kan sebaik-baiknya rumah itu memang harus nyaman di dalam istri. Jadi rumah itu memang yang untuk istri ya. Kemudian yang tadi poin keempat tadi satu, tinggal satu di mana suami tinggal, kemudian suami istri tidak menolak izin suami istri ketika bepergian. Ya kalau misalnya dekat ke Indomaret enggak, atau ke pasar yang kalau misalnya dekat yang memang, atau ke pasar yang dekat, kenapa sih kecuali yang memang ya biasa. Saya dulu juga kenapa sih ya biasa harus izin gitu. Seandainya kata suami saya ada seorang istri, seandainya jalan terus Andi beritahu suaminya istri, tadi ketemu istri, terus Andi beritahu suaminya, tadi ketemu istri tahu apa orang lain lebih tahu, sedangkan suami sehingga yang pertama orang lain lebih aspek, sehingga yang pertama itu kita yang apa sih perlindungan itu kita yang kedua di situ ada harga dirinya suaminya, yang kedua di situ ada harga diri juga suaminya. Masa suami celaka, misalnya kita kecelakaan di pasar, suami nggak tahu. Misalnya kita kecelakaan di pasar, suami nggak tahu. Misalnya tentu kita pergi itu yang membuat apa secara sosial tentu itu yang membuat secara sosial, karena dia yang bertanggung jawab. Jadi suami kita itu sebenarnya dia yang bertanggung jawab. Jadi kita itu sebenarnya gak salah, misalnya nih nafkah uang masalah kita diam aja, nafkah uang akan suami kita diam aja, suami yang diam aja, kita akan suami yang apa bekerja. Kalau misalnya tadi ada kanak ada kekhawatiran, ada kepanikan, kalau misalnya tadi ada kanak ada kekhawatiran, ada kepanikan, kan jadi ngeluhkan pagar, bahkan tidak berkah jadinya gelisah, yang selalu yang tidak berkah jadinya gelisah, selalu kurang. Benar ya, pernah mendengar dari sebuah ceramah, benar ya, pernah mendengar dari sebuah ceramah itu karena dipanggulkan kepada suami, seandainya istri dipanggulkan kepada suami, seandainya hari itu dapatnya 100 kalau istri bekerja, hari itu dapatnya 100 kalau istri bekerja, itu kalau istri nggak ikut sebenarnya tetap 100 tapi lewat, kalau istri nggak ikut sebenarnya
sebenarnya kita di Islam itu sebenarnya kita udah sempurna, udah dimanjain banget, udah sempurna, udah dimanjain banget, dimanjain banget. Dan kalau kita terlalu power dibicarakan, kalau kita terlalu power udah kamu aja gitu, kamu udah bisa semua, lalu kamu aja gitu, udah bisa semua, lalu setelah apa itu nanti menikah? kita akan merasa setelah itu nanti kita akan merasa masalah ya, masalah ya, hal yang kompleks. Iya, nanti kita ini adalah hal yang kompleksnya dan nanti kita akan bahas lagi dari sinilah kita dan yang ini yang juga ada sinilah kita ini yang lebih siap, ada sekolah perempuan perempuan agak lebih siap, masuk baik daripada kita lebih siap gitu kan, sehingga lebih baik lebih siap gitu kan ke depan, sehingga generasi akan ke depan itu generasinya mungkin akan seperti generasinya Sultan Al-Fatih, seperti generasi yang udah disiapkan dari Kang Al-Fatih itu kan generasi yang udah disiapkan dari Jadi bukan hanya Al-Fatihnya yang hebat, generasi bukan hanya Al-Fatih udah disiapkan bersamaan, generasi prajurit Hamilan sudah disiapkan bersamaan, apalagi di zaman Hamilan semoga ke depan kita apalagi di zaman yang lebih baik, semoga ke depan kita menjadi demikian perbincangan kita pagi ini, demikian perbincangan kita pagi ini, bisa berlanjut berikutnya. Selamat beribadah puasa, sehat selalu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, sehat selalu akan terus beride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ininya jalan, aku yang kukhawatirkan. Semoga ininya jalan, aku yang kukhawatirkan.